Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, mata pelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang kegiatan ekonomi dan contohnya. Kita langsung ke materi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi penduduk yang memanfaatkan faktor alam. Contoh kegiatan ekonomi agraris adalah pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan produksi dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Contoh kegiatan produksi yaitu yang pertama, mengolah kacang kedelai menjadi tahu dan tempe, mengolah susu menjadi keju dan susu bubuk. Yang ketiga, mengolah daging ayam menjadi nugget. Yang keempat, pabrik kertas memproduksi buku. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Pelaku kegiatan distribusi yaitu pedagang besar atau agen tunggal, pedagang menengah atau grosir, pedagang eceran atau pengecer toko, yang keempat importir, dan yang kelima eksportir. Contoh kegiatan distribusi yaitu pengiriman susu dari peternak sapi perah ke pabrik susu, pengiriman hasil produksi makanan ringan ke agen dan ke toko. Yang ketiga, mengirim hasil pertanian ke pasar. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang ataupun waktu. Tingginya konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat. Contoh kegiatan konsumsi yaitu yang pertama, saat beristirahat murid membeli jajan di kantin sekolah. Yang kedua, pemakaian baju untuk melindungi tubuh. Yang ketiga, saat pagi keluargaku makan bersama. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang yaitu kemampuan dalam menyediakan barang dan jasa, kemampuan dalam membeli barang dan jasa, tingkat harga barang dan jasa, tingkat pendapatan, dan selera serta
serta tingkat kebutuhan. Selanjutnya, keragaman sosial. Keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, yaitu yang pertama, tersedianya sebuah atau semua kebutuhan manusia baik barang maupun jasa, meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat, semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan warga, tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga, tumbuhnya rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Berikutnya, contoh jenis usaha. Produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak, mulai dari petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting. Identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Mari kita bahas ya. Yang pertama, petani kapas. Perannya menghasilkan buah kapas. Keuntungan yang diperoleh memperoleh uang dari penjualan kapas. Jenis usaha yang kedua, pemintal benang. Perannya mengubah serat kapas menjadi benang. Keuntungannya memperoleh jasa dari pekerjaannya. Yang ketiga, pemilik pabrik tekstil. Perannya mengubah benang menjadi kain. Keuntungannya memperoleh keuntungan dari penjualan kain. Yang keempat, pegawai pabrik tekstil. Perannya melakukan proses produksi kain. Keuntungannya memperoleh jasa dari pemilik pabrik tekstil. Yang kelima, penjahit. Perannya mengubah kain menjadi pakaian. Keuntungannya memperoleh jasa dari pemesan baju. Selanjutnya, peran pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian yaitu menjaga stabilitas ekonomi, pengaturan dan pengawasan kegiatan ekonomi, menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dan membelanjakan pendapatan negara untuk kebutuhan pemerintah. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.